Kembali lagi bersama saya, masih dalam pertemuan yang sama, masih membahas tentang aljabar. Nah, sekarang kita masuk ke part 2 dari pertemuan hari ini, yaitu tentang pemfaktoran aljabar. Tadi sudah kita pelajari tentang perpangkatan, sekarang kita akan masuk ke materi pemfaktoran. Oke. Nah, pemfaktoran aljabar itu merupakan materi yang cukup rumit. Jadi tolong tonton video ini dari awal sampai akhir supaya kalian benar-benar memahami materi yang akan saya sampaikan. Oke, kalian harus memahami terlebih dahulu apa itu penjabaran dan pemfaktoran. Nah, penjabaran adalah kita mendistribusikan bentuk aljabar dengan bentuk yang paling sederhana. Jadi kita itu mengalihkan bentuk aljabar seperti yang sudah kita pelajari di perkalian aljabar distributif itu. Nah, itu sebenarnya adalah penjabaran ya namanya. Misalnya seperti ini penjabaran itu. Kita punya bentuk perkalian x plus 1 kali x plus 2. Nah, maka penjabarannya itu adalah kita mengalihkan x plus 1 ini dengan x plus 2 dengan cara yang kemarin sudah kita pelajari, x kali x plus 2, 1 kali x, 1 kali 2, seperti itu, sehingga kita menghasilkan bentuk x kuadrat plus 3x plus 2. Nah, ini adalah bentuk penjabaran dari perkalian aljabar. Sedangkan pemfaktoran itu adalah kita membentuk aljabar sederhana ini tadi menjadi bentuk perkalian seperti ini. Jadi merupakan kebalikan dari penjabaran. Awalnya kita punya x kuadrat plus 3x plus 2, kita bentuk menjadi x plus 1 kali x plus 2. Nah, nanti kita akan belajar tentang bagaimana caranya mengubah dari sini ke sini tanpa mengawang-awang. Jangan terlalu sering mengawang matematika, karena matematika itu adalah ilmu yang pasti, ilmu yang jelas. Lanjut. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, penjabaran dan pemfaktoran itu adalah merupakan kebalikan. Oke, yang pertama kita punya memfaktorkan bentuk distributif. Jadi nanti ada beberapa jenis pemfaktoran. Yang pertama itu adalah pemfaktoran bentuk distributif ini tadi. Misal ya, ini kita memiliki, misalnya seperti ini. Kita memiliki sebuah bilangan A. Nah, bilangan ini merupakan bilangan real ataupun koefisien. Nah, kemudian kita juga punya variabel x dan y yang bentuknya seperti ini. Jika AX ditambah AY itu akan sama dengan A dikalikan X plus Y, ya kan? Dalam bentuk perkalian distributif kemarin, AX plus Y seperti ini bentuknya akan menghasilkan bentuk AX plus AY dengan catatan A dikalikan dengan X dan A dikalikan dengan Y. Nah, pemfaktoran juga seperti itu konsepnya. Jadi kalau AX ditambah AY, maka bentuk pemfaktorannya adalah A-nya dikeluarkan, kemudian di dalam kurung ada X plus Y. Cuma dibalik aja. Nah, hal ini juga berlaku dalam bentuk pengurangan. Jadi kalau misalkan AX dikurangi AY akan sama dengan A dikalikan X min Y. Seperti itu saja, hanya merupakan kebalikan dari perkalian distributif. Contohnya, kalau saya mempunyai 3X ditambah 9Y, maka kalau saya keluarkan angkanya akan menjadi 3x plus 3y. Loh, kenapa tidak seperti ini, Bu? Ini kan cuma aja yang keluar. Nah, kenapa nggak sama? Lihat ya, ini ada 3 dan 9. Jelas-jelas mereka angka di depannya ini nggak sama. Cara mengatasinya adalah kalian membagi kedua bilangan ini dengan angka yang sama. Nah, kira-kira berapa angka yang bisa membagi 3 dan 9? Ya, hanya angka 3. Nah, itulah kenapa yang ada di luar tanda kurung itu adalah angka 3, karena dia bisa membagi 3 dan bisa membagi 9. Nah, kemudian yang ada di dalam kurung itu adalah sisanya dari pembagian itu tadi. Kayak tadi, kan kita punya 3x. Nah, 3x ini kan dibagi 3, maka sisanya kan tinggal x saja atau 1x. 1x bisa saya tuliskan sebagai x ya. Kemudian 9y saya bagi 3, hasilnya tinggal berapa? 3y kan sisanya. Nah, yang ada di dalam kurung ini adalah sisa dari pembagian 3x dan 9y tadi dengan angka 3. Caranya seperti itu untuk menentukan siapa yang ada di luar tanda kurung. Dan untuk mengecek apakah jawaban kamu itu benar atau tidak, coba kamu kalikan angka atau bilangan yang ada di luar kurung ini dengan angka-angka yang ada di dalam kurung dengan cara perkalian distributif aljabar. Contohnya kayak gini, 3 kali X, berapa hasilnya? 3X kan? Maka dia sudah benar. Kemudian 3 dikali 3Y, hasilnya 9Y. Maka yang pemfaktoran bentuk distributif yang kamu lakukan itu sudah benar.
Kemudian yang kedua ada pemfaktoran selisih kuadrat. Dalam aljabar ada bentuk yang pasti selalu seperti itu tandanya dan seperti itu juga cara menyelesaikannya. Contohnya seperti ini. X kuadrat dikurangi Y kuadrat itu pasti bentuk pemfaktorannya itu seperti ini anak-anak. X plus Y, X kurangi Y. Kalau bentuknya seperti ini ya, ingat-ingat. X kuadrat dikurangi Y kuadrat pasti bentuk pemfaktorannya adalah X plus Y dikali X min Y. Nah, mengapa seperti itu? Coba sekarang perhatikan contoh saya tunjukkan ini ya. Kita punya X plus 7 dikalikan X min 7. Oke, sampai di sini perhatikan terlebih dahulu bentuknya. Jadi, pemfaktoran selisih kuadrat hanya berlaku jika semua variabel koefisien atau konstanta yang ada di depan ini dengan yang ada di belakang ini, mereka saat dijabarkan itu sama bentuknya. Jadi misalkan di sini X, yang depan itu X ya kan, maka yang ada di sini juga semuanya X. Nah yang ini juga sama, saat dia itu Y, yang belakang itu bentuk yang belakang itu bilangannya Y, maka yang belakang di sini juga bilangannya Y semua ya. Yang ini juga sama, X ditambah 7, nah dia juga dikalikan X dan 7, tetapi tandanya berbeda, yang satunya penjumlahan, yang satunya pengurangan. Coba kita jabarkan dengan perkalian distributif. X kali X hasilnya X kuadrat. X dikalikan min 7 hasilnya min 7X. 7 kali X hasilnya 7X ditambah ya, karena dia tidak ada tanda negatifnya. Kemudian 7 dikalikan negatif 7 hasilnya negatif 49. Nah perlu kalian pahami bahwa jika ada min 7X ditambah 7X, ini sudah pasti hasilnya 0, sehingga bisa kita hilangkan. Bukan kita anggap tidak ada, tapi kita jadikan nilainya 0. Kalau nilainya 0 kan tidak perlu kita tulis, sehingga sisanya tinggal X kuadrat min 49. Nah lihat, perhatikan ya, ini X kuadrat ya kan, tadinya kan ada X dan X, kemudian ada Y dan Y. Y dan Y ini kan jadi Y pangkat 2. Nah ini juga sama, 7 kali 7 itu sama dengan 49, di mana 49 itu juga merupakan 7 pangkat 2. Sampai sini dapat dipahami ya. Sehingga kesimpulannya ini ya, bentuknya bisa kalian catat atau bisa kalian screenshot, terserah kalian, yang penting kalian paham kalau bentuk pemfaktoran selisih kuadrat pasti seperti ini. Kemudian pemfaktoran kuadrat sempurna. Nah untuk yang ini, kalau tadi kita sudah punya pemfaktoran selisih kuadrat, maka yang kali ini kita punya pemfaktoran kuadrat sempurna. Nah, pemfaktoran kuadrat sempurna berlaku jika ada X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat, atau bentuk X kuadrat dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat. Jadi yang berubah cuma tanda di depan ini ya, yang satunya penjumlahan, satunya pengurangan. Pasti pemfaktorannya seperti ini. Jadi untuk yang pertama, X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat itu pasti bentuknya kayak gini, X plus Y kuadrat. Kemudian yang X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat itu pasti bentuknya kayak gini, X min Y kuadrat. Bingung kan? Langsung aja kita masuk ke contohnya. Kayak gini contohnya kalau dengan angka. Misalnya kita punya X kuadrat plus 6X plus 9. Terus kita juga punya X kuadrat plus 8X plus 16. Dan kita juga punya ini X kuadrat min 10X plus 25. Dan yang terakhir X kuadrat min 12X plus 36. Perhatikan ya, perhatikan ini. Koefisien yang ada di tengah 6, 8, min 10, dan min 12 ini adalah dua angka sama yang dijumlahkan. Ya enggak? Jadi kalau misalkan 6 itu berasal dari berapa tambah berapa coba? Dua angka yang sama kalau dijumlahkan jadi 6. 3 kan? Kemudian yang 8 itu berasal dari dua angka yang sama bisa dijumlahkan jadi 8. Berapa? 4 tambah 4. Yang ini juga sama. Min 10 itu berasal dari dua angka yang dijumlahkan dan mereka merupakan angka yang sama. Berapa? Min 5 tambah min 5, ya kan? Min 5 tambah min 5 sama dengan min 10. Yang ini juga min 12 berasal dari dua angka sama yang dijumlahkan, min 6 dan min 6. Kemudian konstanta yang paling kanan ini 9, 16, 25, dan 36 ini merupakan perkalian dari dua angka yang sama. Ya enggak? Kalau tadi kita punya ini 3 tambah 3 sama dengan 6, maka kita punya 3 kali 3 sama dengan 9. Yang ini 4 tambah 4 sama dengan 8, maka jika dikalikan 4 dikalikan 4 sama dengan 16. Berlaku juga untuk yang ini.
min 5 tambah min 5 sama dengan min 10, tetapi perhatikan bahwa min 5 dikalikan min 5, hayo negatif ketemu negatif, hasilnya positif, sehingga negatif 5 dikali negatif 5 hasilnya negatif 25. Nah, coba perhatikan ini. Bisa dipahami? Jadi yang koefisien di tengah ini dia dijumlahkan menggunakan dua angka yang sama, sedangkan konstanta yang ada di luar ini dikalikan dengan angka yang sama. Sehingga kita temukan bentuk pemfaktorannya, karena dia angkanya sama-sama 3 ya, perkaliannya 3, penjumlahannya 3, yang ini penjumlahannya 4, perkaliannya 4, maka bentuknya pasti X ditambah 3 pangkat 2. Yang ini juga X tambah 4 pangkat 2. Nah yang ini X min 5 pangkat 2. Ya, langsung aja diubah bentuknya menjadi negatif atau pengurangan seperti ini. Dan yang terakhir sama-sama negatif 6 ya, maka X dikurangi 6 pangkat 2. Itulah bentuk pemfaktoran kuadrat sempurna. Jadi nggak perlu kalian hitung capek-capek, ini saya berikan cara yang lebih gampang. Nah sebenarnya bentuk-bentuk yang tadi itu, pemfaktoran-pemfaktoran yang sudah saya ringkas menjadi lebih mudah itu caranya berasal dari sini. Pemfaktoran bentuk ax kuadrat plus bx plus c, dimana a-nya itu sama dengan 1. Jadi ini x kuadratnya satunya ini adalah 1x kuadrat, atau bisa kita tuliskan x kuadrat saja. Contohnya kayak gini. Misalkan kita mau memfaktorkan x kuadrat plus 5x plus 6. Ya. Maka kita harus perhatikan bahwa 6 itu kan bukan bentuk kuadrat, dan dia tidak sama dengan yang kuadrat sempurna tadi ya. Jadi kita gunakan cara seperti ini. Kita harus menentukan dua angka yang berlaku. Kalau mereka itu dijumlahkan, hasilnya harus sama dengan 5. Dan kalau mereka dikalikan, hasilnya harus sama dengan 6. Perhatikan ya, cari dua angka yang dijumlahkan hasilnya 5 dan dikalikan hasilnya 6. Berapa hayo? Coba dipikirkan dulu. Coba kalian pause videonya dan temukan dua angka yang jika dikalikan hasilnya 6, dijumlahkan hasilnya 5. Baik, kalian sudah menemukannya? Ya, betul. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Kenapa? Ya betul, karena jika 2 ditambahkan dengan 3 hasilnya pasti 5. Dan jika dikalikan hasilnya pasti 6. Apakah ada angka lain yang bisa mewakili dua-duanya ini? Maka pemfaktoran dari x kuadrat plus 5x plus 6 adalah x plus 2 dikali x plus 3. Kenapa di sini tandanya penjumlahan, Bu? Tahu dari mana? Lah, ini kan semuanya angkanya positif. Kalau semua angkanya itu positif, maka operasi yang berlaku adalah x plus 2 ditambah x plus 3. Jika di sini ada tanda yang negatif, maka bentuknya berubah menjadi pengurangan. Sesederhana itu saja. Nah, tapi kenapa di sini tiba-tiba muncul x, Bu? Ya karena variabel yang berlaku hanya x saja. Itulah kenapa bentuknya jadi x plus 2 dikali x plus 3. Oke? Nah, contoh lain ya, misalkan di sini ternyata tiba-tiba ada pengurangan. Nah, ini caranya sama persis. Coba perhatikan. Tentukan dua angka yang berlaku jika dijumlahkan hasilnya 3. Ya kan, yang di tengah ini dijumlah ya. Kemudian, cari dua angka yang jika dikalikan hasilnya negatif 10. Karena di sini pengurangan, jadi negatifnya atau tanda pengurangannya ini ikut jadi negatif. Ingat, yang di tengah itu penjumlahan, yang di sebelah kanan sendiri atau yang nomor 3 ini adalah perkalian. Oke, coba berapa angka yang kalau dijumlah hasilnya 3, kok dikalikan hasilnya negatif 10. Ini tidak menutup kemungkinan kalian akan menemukan bilangan negatif atau bilangan positif dari operasi yang sama. Jangan alergi sama bilangan negatif ya. Coba kalian pause videonya dan tentukan ini kira-kira angkanya berapa. Ya betul, angkanya adalah 5 ditambah negatif 2. Kok bisa begitu, Bu? Iya dong, 5 ditambah negatif 2 hasilnya pasti 3. Coba dihitung sendiri, ya kan? Dan 5 dikalikan negatif 2 hasilnya pasti negatif 10. Karena ini positif dikalikan dengan negatif, hasilnya pasti negatif. Dan 5 dikalikan 2 hasilnya 10. Maka
kita dapatkan pemfaktoran dari x kuadrat plus 3x min 10 adalah x ditambah 5 x plus min 2. Nah ini perhatikan ya, bentuknya itu bisa kita tuliskan jadi seperti ini langsung. Nah kenapa tadi muncul langsung x dikurangi 5 kayak gitu? Nah munculnya dari sini. Kalau kita menjumlahkan bilangan negatif, maka tanda positif atau tanda penjumlahannya ini bisa melebur, berubah menjadi pengurangan. Langsung seperti ini ya, bisa dipahami. Nah kemudian kita masuk ke permasalahan yang lain. Permasalahannya ini adalah jika bentuk x kuadratnya itu a-nya tidak sama dengan 1. Nah jika yang sama dengan 1 kan tadi bentuknya kayak gini ya, gampang, nggak ada angka lain di depannya x kuadrat ini. Masalahnya adalah sekarang kita punya yang bentuknya itu ada angkanya loh anak-anak di depannya si x kuadrat ini tadi. Contohnya kayak gini, ada angka 2 di depan angka x. Nah ini caranya agak sama tapi juga berbeda. Ada dua cara yang bisa kalian tentukan. Kalian boleh pilih yang mana aja yang paling kalian mudah. Tapi akan saya jelaskan semuanya. Yang pertama adalah cara distributif. Cara distributif itu nanti akan membentuk ax kuadrat plus bx plus c itu akan sama dengan ax kuadrat plus bx plus qx plus c. Nah yang kedua ada rumus ya. Jadi kita menggunakan cara rumus itu, kita membentuk bentuknya tadi itu dengan cara 1/a kali ax plus m kali ax plus n. Nah daripada bingung, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Misalnya kita memfaktorkan bentuk distributif 2x kuadrat plus 8x plus 6. Ingat-ingat bahwa ini yang mana ax plus bx plus c itu tadi. Nah yang a itu yang koefisien di depan x kuadrat ini loh, itu a. Kemudian 8x itu si b. Jadi jadi 8 itu adalah si b, koefisiennya si x. Nah kemudian 6 itu adalah konstanta atau si c. Kita akan membentuk a b c nya ini menjadi ax kuadrat plus bx plus qx plus c, dimana penjumlahan dari bx. Oke, pertamanya kalian kalikan terlebih dahulu a dikalikan dengan c. Ingat a-nya yang mana, c-nya yang mana, coba lihat di sini nanti. Sehingga kita dapatkan a-nya 2, c-nya 6 sama dengan 12. Sudah, kita simpan dulu. Kedua, kita cari angka yang kalau kita kalikan itu menjadi 12, tapi kalau dijumlahkan itu menjadi 8. Berapa coba angka yang kalau dijumlah menjadi 8 dan dikalikan menjadi 12? Caranya sama kayak tadi. Yang dijumlah jadi 8, yang dikali jadi 12. Berapa coba? Ya, betul. Angkanya adalah 6 dan 2. Ya, ini kebetulan aja angkanya itu sama, tapi bisa jadi beda ya. Jadi ini harus kalian pikirkan angka-angka yang lain, karena ini kebetulan sama ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak sama ya kalian cari angka yang lain, oke? Kemudian cara tahap yang ketiga, kalian tuliskan bentuknya ini tadi ke yang udah kalian dapatkan angkanya. Jadi 2x kuadrat plus 8x plus 6. Ini tadi kalau kalian jabarkan 2x nya tetap, ax tetap kan. Terus ditambahkan pakai angka-angka ini tadi. 6x plus 2x sama plus 6. Ya, diubah bentuknya jadi kayak gini. Nah tahap yang terakhir itu kalian faktorkan. Kalian faktorkan caranya kayak gini. Kan tadi kan kalian sudah menentukan bentuk 2x kuadrat plus 8x plus 6 itu sudah kalian bentuk jadi seperti ini. Nah maka kalian sekarang kasih tanda kurung kayak gini kan. Terus kalian keluarkan si pemfaktoran ini dengan bentuk pemfaktoran distributif yang paling pertama tadi loh. Kalian bagi angka yang bisa membagi keduanya ini, 2x kuadrat plus 6x ditemukan 2x. Nah 2x ini terus sisanya 2x kuadrat dibagi 2x berapa? Sisanya x kan? Masukkan ke dalam kurung. Kemudian 6x dibagi 2x sisanya 3. Yang ini juga sama, 2x plus 6 kalian bagi dengan angka yang sama yang bisa membagi dua-duanya ini, yaitu angka 2. Nah keluarkan angka 2. Terus 2x dibagi 2 hasilnya x sisanya. Terus 6 dibagi 2 sisanya hasilnya 3. Masukkan ke dalam tanda kurung itu sisanya. Sehingga kita dapatkan 2x ditambah 2 kali. Nah ini lihat ya, perhatikan. Ini ada angka yang sama nih, x plus 3 sama x plus 3. Ya udah tinggal kalian tuliskan aja di sini sekali. Kayak gitu. Itu cara yang pertama. Nah cara yang kedua, kita menggunakan pemfaktoran dengan rumus. Nah ini bedanya tuh ada 1/a nya ini tadi.
Pertama, kita bentuk dan tentukan terlebih dahulu dua angka yang ada di bawah ini. Syaratnya kita bentuk dulu ya, 2x kuadrat plus 8x plus 6. Kita bentuk jadi 1/2. Kenapa 2? Karena di sini A-nya itu 2. Perhatikan nih, A-nya 2. Kemudian kita masukkan aja 2x plus m kali 2x plus n. Kenapa m dan n, Bu? Karena kita belum tahu ini siapa isinya. Maka ketentuannya itu M dikalikan dengan N. Kalau kita mau mencari M dan N ini, kalau mereka dikalikan itu hasilnya akan sama dengan A kali C. Nah, dalam kasus ini tuh A dikalikan C itu hasilnya adalah 12. Maka M dikali N hasilnya juga harus 12. Dan ketentuan yang berikutnya adalah kalau M dikalikan dengan N hasilnya akan sama dengan B, atau hasilnya sama dengan 8. Nah, maka kita cari itu tadi dua angka yang kalau dikalikan hasilnya 12 dan kalau dijumlahkan hasilnya 8. Hampir sama kayak yang tadi ya. Setelah kita temukan ya udah hasilnya sama kayak tadi, 6 dan 2. Sehingga kita masukkan itu 6-nya di M dan 2-nya di N. Terus kita kalikan deh dengan angka setengah. Kita bisa lakukan pencoretan ya ini ya. Jadi bisa kita keluarkan 2x plus 6 itu jadi 2 kali x plus 3, sehingga bisa kita coret 2-nya ini, kita coret ya, menjadi x plus 3 kali 2x plus 2. Sama kan hasilnya? Karena menghasilkan hasil yang sama, itulah kenapa kita punya dua cara. Yang mana yang kalian paling paham silahkan dipakai. Ini mungkin agak sedikit rumit, mungkin akan saya bahas lagi dalam pembahasan soal, karena memang agak rumit ya kalau dijelaskan lewat video itu. Tapi saya usahakan yang terbaik buat kalian bisa memahami video ini. Jadi jangan bosan-bosan mendengarkan suara saya. Ini adalah video terlama yang pernah saya buat sebelumnya, sampai hampir 30 menit. Jadi saya harap kalian tidak terlalu bosan mendengarkannya, karena memang materi aljabar ini tuh rumit banget dan merupakan materi yang sangat baru buat kalian. Makanya saya berusaha keras supaya tidak terlalu tidak terlalu rumit di dalam satu video itu. Jadi kalian benar-benar memahami dengan maksimal meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya, saya harap pandemi ini cepat selesai supaya kita bisa segera bertemu tatap muka. Saya juga lebih mudah mengajarkannya kepada kalian, juga kalian lebih paham dengan penjelasan saya jika bertemu langsung. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih karena telah memperhatikan sampai sejauh ini. Semoga usaha kalian dalam belajar diberkahi oleh Allah. Marilah kita membaca bacaan hamdalah terlebih dahulu sebelum mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.